rekam dulu. Kita akan review dari apa yang pernah kita pelajari di hari Rabu tentang disiplin dan tanggung jawab itu sendiri. Kita telah belajar tentang penguasaan diri, ya. Penguasaan diri itu berasal dari apa yang telah diajarkan dalam pemuridan terlebih dulu, karena pemuridan itu mesti ada pendisiplinannya. Oke. Nah, apa yang perlu didisiplinkan? Respon kita. Apa respon kita? Dalam wujud apa respon? Emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perwujudan jiwa, ya. Respon jiwa kita terhadap segala sesuatu, dan emosi ini adalah bagian dari kita yang sering kali menyebabkan kegagalan dalam peperangan rohani. Maka Tuhan memberikan kepada kita buah roh yang kemudian diantaranya adalah roh penguasaan diri, ya. Nah, roh penguasaan diri ini muncul kalau kita berlatih terus bersama-sama dengan Roh Kudus, akan muncul yang namanya karakter kesabaran. Nah, 9 rasa dari buah roh itu akan muncul, ya. Didahului dengan yang pertama kali kita bisa mengendalikan diri kita, jiwa kita, akal budi kita, respon kita dengan pengaturan yang diberikan oleh Roh Kudus. Maka kita muncul bersama-sama dengan karakter Kristus, yaitu penguasaan diri ini. Nah, itu yang kita bahas di hari Rabu kemarin, dan juga selanjutnya bagaimana kita bisa mengerti segala sesuatu itu, ya, berjalan dalam takaran iman. Meskipun kita memang betul-betul berjuang dalam pertandingan iman, namun takaran iman setiap orang bisa saja berbeda-beda. Bukan iman berbeda-beda, ya, takaran iman yang berbeda-beda. Karena tiap kita yang telah belajar dari Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, ya, bisa saja mempunyai takaran iman yang berbeda-beda. Artinya, ketika kita berlatih dalam satu tingkatan tertentu, mungkin ada orang yang bisa lebih tinggi dalam pelajaran menanggalkan respon negatifnya, atau malah belum pernah belajar hingga yang terjadi emosinya yang lebih didahulukan. Nah, makanya teman-teman kita bisa menikmati kehadiran Tuhan lewat emosi kita yang benar-benar diatur sedemikian rupa agar kita gak gampang marah, gak mudah marah, cepat mengampuni. Apa itu semua maksudnya? Untuk memunculkan buah roh yang telah kita miliki dari pribadi Kristus yang telah kita undang masuk ke dalam hati kita. Namun ada kalanya kita nggak bisa menguasai diri. Kapan kita nggak bisa menguasai diri? Ketika roh Tuhan atau roh kudus menguasai kita untuk menyampaikan tugas, atau menyampaikan firman Tuhan, atau menyampaikan menyampaikan satu bentuk tanda hadir kepada orang-orang yang ingin Roh Kudus lawat dalam hidup kita. Nah, di waktu-waktu itu ketika kita melayani kepentingan Allah sebetulnya. Pada saat kita tidak menguasai diri, pada saat itu aja. Nah, pada saat kapan kita menguasai diri agar respon negatif kita, respon bahkan yang baik yang kita miliki bukan dari diri kita, tapi harusnya muncul dari karakter Kristus yang ada di hati kita. Nah, kalau kita belajar tentang bagaimana menumbuhkan semua karakter-karakter baru itu, kita bisa mengerti satu-satunya pribadi yang betul-betul mempunyai kapasitas begitu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang memang setia pada panggilannya. Panggilan dari mana? Bapa kepada sang anak itu. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana menumbuhkan kesetiaan itu agar kita perwujudan setia kita itu munculnya seperti Kristus. Nah, bagaimana kita menemukan kesetiaan? Mari kita bahas di dalam sub yang kelima pada sore hari ini. Mudah-mudahan buku 2-nya pada hari ini beres. Karena setelah buku 2 ini, kita masuk ke buku 3. Mari kita mulai. Sub yang kelima, menumbuhkan kesetiaan. Bagaimana kita menjadi orang setia. Kesetiaan nggak bisa muncul tiba-tiba, tapi ditumbuhkan dalam keadaan yang memang tidak menyenangkan. Mari kita pelajari, ya. Kesetiaan harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan dalam memelihara waktu teduh pribadi dengan Tuhan tiap hari, kesetiaan dalam panggilan pelayanan, kesetiaan dalam melayani pemberitaan Injil,
kesetiaan terhadap janji-janji kepada Tuhan dan sesama dan sebagainya. Semuanya mesti dilatih ya. Bagaimana kita jadi orang yang setia dengan cara kita menumbuhkan kesetiaan itu, menumbuhkan karakter kesetiaan itu yang kita tahu itu datangnya dari Tuhan Yesus ya. Semua yang namanya buah roh itu datangnya bukan dari diri kita, tapi dari Kristus yang ada di hati kita. Bagaimana munculnya? Nah, mari kita lihat. Mari kita bahas. Lukas 16 ayat 10. Silakan Ibu Made tolong baca. Ya, Ya, Pak. terima kasih. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Terima kasih Bu Made. Matius 24 ayat 45. Ibu Yunika ada? Silakan Ibu. Shalom Pak Doni. Shalom, selamat sehat. Selamat sehat. Selamat sore, selamat sehat maksudnya. Terima kasih Bu Yunika, silakan. Matius 24 ayat 45 ya Pak. Betul. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Amin. Terima kasih Bu Yunika. Sama-sama Pak Doni. Matius 25 ayat 21 silakan dibaca oleh Colin. Ada Colin? Oke, mungkin belum bisa baca. Oke, saya minta Ibu Rike ada? Ibu Rike, bisa tolong baca Ibu? Oke, mikrofonnya belum dibuka Ibu. Oke, mungkin nggak bisa menyimak. Oke, bisa Bu ya? Bisa ya? Mikrofonnya tapi belum kebuka Ibu. Matius 6, Matius 20, Matius 26, Matius 6 ayat 24 betul. Baik, kalau begitu bisa tolong yang lain. Ibu Ibu Marta ada? Silakan Ibu Marta. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Matius 25 ayat 1 ya, Pak? Betul, Matius 6 ayat 24. Oh, sorry. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Baik, terima kasih Bu Marta. Nah, kita lihat bahwa kesetiaan itu muncul dengan pertolongan Tuhan sendiri. Karena Tuhan kita adalah pribadi yang setia, teruji kesetiaannya. Sampai hari ini, ketika dia memang benar-benar mengampuni segala kesalahan kita. Dan dia tidak menyangkal kesetiaannya. Oke? Dia benar-benar teruji kesetiaannya. Oke, maka ia kemudian menjadi yang setia di mata Bapa. Nah, mari kita lihat kesetiaan ini dilatih. Kesetiaan ini nggak bisa muncul tiba-tiba. Dan kalau kesetiaan ini dilatih, maka yang terjadi kesetiaan ini muncul pada saat kapan? Pada saat sesuatu hal membuat kesetiaan itu muncul. Terutama kalau kemudian kita merasa dikhianati, merasa ditinggalkan, merasa diperlakukan buruk. Termasuk mungkin kita pikir kita tidak pernah didengar doanya oleh Tuhan. Tapi ketika kita berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak menjawab keinginan kita, apakah kita tetap berdoa? Apakah kita tetap ke gereja? Apakah kita tetap bersaat teduh? Apakah kita tetap melayani Tuhan? Nah,
Kesetiaan ini muncul datangnya, kekuatannya bukan datang dari diri kita pribadi, tapi muncul kekuatannya datang dari Tuhan. Terutama ketika Tuhan tetapkan agar kita seperti ini. Contohnya dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil seperti apa? Dalam pandangan kita kecil. Tapi dalam pandangan Allah itu adalah hal-hal yang besar. Karena hal-hal kecil diawali dari hal-hal yang besar. Maka kalau dalam hal kecil kita setia, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke? Kesetiaan perkara-perkara besar bisa dilihat dari bagaimana kemudian hal-hal kecil yang kita lakukan. Misalnya hal-hal kecil yang kita lakukan ya, kalau kita lagi ngobrol berdua misalnya, lagi teman-teman ngobrol sama teman yang lain, teman yang lainnya lagi konseling, teman-teman dengerin ya. Kalau kita pegang HP dan kemudian kita lihat WA, saya rasa itu nggak setia sama panggilan. Justru kita membangun hubungan bagaimana setiap orang yang kita ajak bicara itu mereka bisa merasa dihargai. Mereka bisa ngerasa diperhatikan, didukung, ya teman-teman ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu perlu kita lakukan lebih sering. Kita perhatikan terus hingga kita terbiasa, hingga menjadi satu tabiat, satu kebiasaan lifestyle yang di alam bawah sadar pun kita terbiasa melakukannya. Maka tidak heran kalau kemudian Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu prinsip yang sederhana yang kita bisa lakukan setiap hari. Ya. Nah, yang kedua, Matius 24:45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan mempunyai hamba-hamba. Oke? Nah, Tuhan mempunyai hamba-hamba, kita juga adalah hamba-hambanya. Semua orang yang lahir baru adalah semua orang hamba Tuhan sebutnya. Nah, tapi Tuhan memilih hamba yang setia dan bijaksana. Yang Tuhan akan angkat di atas orang-orang yang lain. Untuk apa fungsinya hamba yang setia dan bijaksana ini? Untuk memberikan kepada hamba-hamba yang lain makanan pada waktunya. Tentu saja di sini ada sikap pelayan. Ada sikap yang menghamba. Kepada siapa? Bukan kepada hamba yang lain, tapi kepada Tuhan yang memberikan kepada kita otoritas itu. Mengapa saya bilang ini otoritas? Mengapa saya bilang ini bukan suatu perintah? Tapi ini otoritas, ini kuasa, ini karunia. Karunia hamba. Ini diberikan kepada siapa yang punya hati seorang hamba. Dan kepada siapa yang justru pada tingkat dalam pandangan Tuhan, orang yang menjadi pelayan itu adalah orang yang lebih tinggi daripada hamba yang lain. Nah, mari kita katakan sekali lagi ya. Barang siapa kita yang dipercayakan Tuhan untuk melayani orang lain, bahkan untuk melayani hamba Tuhan yang lain. Kita ini sebetulnya diberikan satu otoritas, karunia, kuasa, atau kepercayaan lebih tinggi dibanding hamba Tuhan yang lain. Berarti kita mempunyai satu kapasitas yang besar di hadapan Tuhan. Karena kita adalah kepala atas hamba-hamba Tuhan itu. Untuk apa? Memberikan teladan, memberikan pedoman, memberikan contoh, juga berdoa untuk mereka semua. Yang bisa saja mungkin butuh topangan doa, topangan kasih, atau bahkan topangan dana dari kita. Nah teman-teman, jadi orang yang memberi waktu lebih bagi sesamanya, mereka adalah orang-orang yang lebih tinggi kapasitas rohaninya dibanding hamba Tuhan yang lain. Dan itu bukanlah kesombongan, tapi itu panggilan dari Tuhan. Oke? Nah, Matius 25-21 ini hampir sama dengan Lukas 16-10, namun bedanya adanya kepercayaan dari Tuhan dalam perkara yang besar
diawali dengan setia pada perkara-perkara kecil. Jadi ini tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Sesuatu hal yang diberikan berdasarkan otoritas. Sesuatu hal yang diberikan juga bersama-sama dengan otoritas. Adanya kepercayaan dari Tuhan dijawab dengan kita dengan adanya tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Satu tindakan kedewasaan bentuk iman yang dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seorang yang sudah menerima begitu hebatnya perintah dari Tuhan, bukanlah suatu hal yang memberatkan, tapi sesuatu hal yang bisa membentuk dia menjadi pribadi yang lebih baik di mata Tuhan. Ya, jadi kita berpandangan di mata Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pandangan itu dalam pandangan Tuhan. Bukan mencari nilai pujian dari orang lain. Segala tindakan kita, segala langkah-langkah kita, segala keputusan yang kita ambil, semua berasal dan kepada Tuhan, dipertanggungjawabkannya. Oke, teman-teman. Jadi kekuatan yang kita punya itu mesti kita mesti kita berikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sejauh mana ini sudah dipercayakan, sejauh mana kita bisa melaksanakannya, dan sejauh mana orang-orang diberkati dan menemukan Tuhan dalam hidup mereka karena kita memang pribadi yang setia pada perkara-perkara kecil, maka kita diberikan tanggung jawab. Kira-kira tanggung jawab yang besar seperti apa yang Tuhan tetapkan? Menjadi representatifnya, menjadi tanda hadirnya di muka bumi ini. Itu adalah tanggung jawab yang besar. Tentu ini punya risiko juga, teman-teman. Karena bisa jadi ketika kita melaksanakan tanggung jawab seperti ini, kita mungkin dicapnya orang yang fanatik, orang yang terlalu Taurat, orang yang kemudian biarkan saja, teman-teman. Yang penting hati kita diubahkan terus-menerus hingga akhirnya seperti Kristus, kemiripan karakternya. Oke, teman-teman. Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, bagaimana ini terjadi seperti ada pengabdian kepada dua Tuhan? Ya. Karena ini bisa terjadi ketika kita mempunyai dua titik tumpu yang berbeda dan kita masih ada dalam dua titik tumpu yang berbeda itu masing-masing kita masih melakukannya. Misalnya, ini bukan soal pekerjaan, ini bukan soal full timer atau full hard. Seseorang yang ikut Tuhan adalah seseorang yang sudah full timer, itu kata orang full timer. Tapi orang yang betul-betul bersungguh hati untuk ikut Tuhan, mereka nggak ninggalin pekerjaannya, tapi mereka betul-betul full heart buat Tuhan. Mungkin full timernya tidak, tapi segala aspek kehidupannya memang ia sudah diberikan itu kepada Tuhan. Nah, teman-teman, yang di sini dimaksudkan dengan dua Tuhan ini adalah cara pandang, cara kerja seseorang. Entah dia itu seorang pengerja full, entah dia seorang full timer di depan Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tapi apakah gaya hidupnya, cara pikirnya benar-benar terfokus saja kepada Tuhan? Orang yang full timer belum tentu seluruh fokusnya hidupnya kepada Tuhan. Juga kalau orang yang masih bekerja tapi menjadi hamba Tuhan, kayak saya misalnya gitu ya, belum tentu semuanya diarahkan kepada hal-hal sekuler. Masih ada sekulernya. Masih ada sebagian kecil rohaninya dan sekulernya lebih dipentingkan. Enggak juga. Bagaimana jika kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan. Dalam arti gini, kita membiarkan Tuhan mengatur cara kita menentukan pilihan apapun. Cara kita bekerja, kita membutuhkan Tuhan dalam hal apapun. Misalnya gitu ya, dalam hal mengambil keputusan, kita memerlukan Tuhan dengan segala keputusannya. Maka di sini kita bisa mengerti seseorang jika mengasihi yang satu, maka tidak mengasihi yang lain, tidak mengindahkan yang lain. Artinya pengaturan Tuhan ketika Tuhan mengatur seseorang dan orang itu mau diatur, ia menyerahkan total seluruhnya kepada Tuhan. Dan ia mempercayakan itu semua kepada Tuhan dalam segala pemeliharaannya. Meskipun teman-teman ya,
dalam pemeliharaan yang diadakan oleh Tuhan. Mungkin saja pada waktu-waktu tertentu kita mungkin mempunyai satu hati yang berdebar-debar. Kenapa? Karena mungkin kita mempunyai keraguan-raguan akan penyertaan Tuhan. Mungkin kita pernah diluputkan dari berbagai masalah di masa lampau, mungkin. Tapi ini kan sekarang ini yang saya sulitkan ini Pak, ini kan menentukan ke depannya, betul. Tapi Tuhan juga bekerja kalau dulu ia setia, sekarang pun ia setia, selama-lamanya ia setia. Pasti ia memberikan kepada kita tuntunannya. Tidak mungkin kita ditinggalkan sendiri. Karena sesungguhnya apa yang telah ia lakukan untuk kita dibuatnya menjadi mendekat kepada Bapa Sorgawi. Karena kita ini sekarang adalah anak-anaknya. Bukan manusia biasa saja. Tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang kalau kita mempunyai kesetiaan yang dilatih. Bagaimana tanggung jawab yang kita pikul? Apakah berat? Apakah kita rela untuk menghabiskan waktu dan kita kemudian mengganti waktu-waktu pribadi kita dengan waktu-waktu pelayanan kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat. Bila fokus perhatian hidup kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Dia. Mengingat hierarki kepemimpinan dari Allah, Tuhan Yesus, pemimpin rohani ke jemaat, atau dari Allah Tuhan Yesus, suami kepada istri, kepada anak-anak, maka pertanggungjawaban kita terhadap atasan kita juga berarti tanggung jawab kita kepada Tuhan. Jadi sesuatu penundukan diri yang kita lakukan kepada pemimpin di atas kita itu membuktikan penundukan diri kita kepada Tuhan. Pak, gimana kalau atasan kita, orang yang di atas kita, orang yang memimpin kita itu tidak benar di depan Tuhan? Bukan urusan kita memimpin, bukan urusan kita menilai mereka tidak benar di depan Tuhan apa tidak. Itu bukan urusan kita. Karena sesungguhnya di atas mereka pun ada pimpinannya. Ya, entah itu bapak rohaninya, entah itu siapa. Gembala di atasnya, meskipun orang gembala juga, dia punya gembala lain di atasnya, bapak rohaninya misalnya gitu ya. Dan terlebih bahwa Tuhanlah yang mempunyai keputusan demi keputusan, Tuhan pula yang mempunyai otoritas itu sendiri, jalur otoritas itu sendiri. Maka saya dengan sangat kuat menyarankan, hiduplah kembali dalam jalur otoritas yang Allah berikan kepada kita. Di mana ketika kita berkeluarga, di mana ketika kita berwarga kenegaraan, di mana kita menjadi warga gereja, di mana kita menjadi warga komsel, misalnya gitu ya, di mana kita sekolah, di mana kita hidup dalam pekerjaan, mesti lihat siapakah pemimpin yang ada di atas kita. Dengan demikian, maka kita mempunyai tanggung jawab mengikuti Tuhan lewat orang-orang yang ada di atas kita ini. Ya teman-teman. Mari kita lihat ayatnya Markus 13 ayat 34. Silakan dibaca oleh ada Budina. Silakan ya Budina, tolong dibaca. Markus 13 ayat 34. Ya, Pak. Terima kasih. Matius 13 ayat 34. Markus. Oh, iya ya. Markus 13 ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ya, makasih Budina. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, tanggung jawab itu berupa satu delegasi, satu kepercayaan, satu bentuk otoritas yang dibagi kepada siapa orang itu layak mendapatkan tanggung jawab. Dan ini tanggung jawab ini, ya kalau kita pandangnya tugas kantor gitu ya misalnya, pelayanan itu adalah tugas, pokoknya saya mau pelayanan Pak. Kenapa pelayanan? Takut dihukum sama Tuhan. Itu bukan tanggung jawab, ya. Itu kita berprinsip, kita punya cara pandang bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang sering menghukum. Kalau perbuatan salah dihukum, dikutukin. Nggak kayak gitu, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab, perintah, yang memberikan bentuk satu dorongan, berikan bentuk satu suruhan lah gitu ya bagi hamba-hambanya.
Tapi itu berupa satu kepercayaan. Satu bentuk pembagian tugas yang penuh dengan anugerah. Kenapa? Karena ketika kita menerima tanggung jawab itu, kita sedang diberikan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Teman-teman, jadi kalau teman-teman berdoa, mendoakan orang lain, itu adalah kehormatan. Kalau teman-teman dengerin masalah orang lain, konseling, orang yang didengar, orang yang curhatnya gitu ya, orang yang ternyata Tuhan suruh kita untuk kita mendengarkan. Kita sedang menjadi orang yang punya telinga Tuhan Yesus. Okay? Kita diberi kesempatan untuk menjadi siapa dan apa tugas Tuhan di surga sana. Bayangkan kalau Tuhan sedang mendengarkan doa kita. Dan dia mendengarkan seluruh orang di dunia ini. Doanya yang penuh dengan keinginan daging, penuh dengan kebencian, meluap dari hati, dia tahu. Karena itu kalau kemudian kita mendapatkan orang-orang yang ia tempatkan di dalam doa kita. Kalau kemudian kita doakan mereka, tidak lama kemudian kita bisa mengalami perjumpaan dengan orang-orang itu dan kita bisa mengerti betapa susahnya jadi Tuhan Yesus. Kok dia setia mendengarkan doa kita? Kok dia setia mendengarkan setiap doa orang lain? Kok dia mau? Kok dia ada waktu? Sedangkan mungkin kita nggak ada waktu, mungkin kita sangat sibuk, mungkin kita capek dengar orang itu. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita kepercayaan untuk kita beroleh hatinya senantiasa, teman-teman ya. Bukan cuma tugas-tugas. Hidup ini bukan soal mengerjakan tugas-tugas dari Tuhan. Hidup ini adalah satu bentuk kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan kita mesti menjadi orang yang bertanggung jawab. Artinya apa? Mau dan rela hati untuk memikul semua apa yang telah Tuhan berikan. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan lebih dulu kepada kita untuk menanggungnya bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan semuanya. Yes. Matius 25 ayat 23. Sekarang Olin bisa baca, Olin? Terima kasih. Iya, Pak Doni. Terima kasih. Matius 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Makasih, Olin. Sama-sama, Pak Doni. Ini saya rasa ini berasal dari talenta yang Tuhan berikan. Talenta itu diberikan oleh Tuhan. Talenta bukan bakat loh ya. Talenta itu kemampuan memperniagakan sesuatu yang Tuhan berikan dalam wujud bagaimana contohnya dalam hal Tuhan memberikan kepada kita buah roh. Buah roh itu dipercayakan oleh Tuhan. Untuk apa? Kita mengembangkan semua. Bukan artinya kita punya buah roh dengan 9 rasa jadi bertambah 15 rasa, bukan. Tapi kemudian banyak orang yang ketika merasakan lawatan Tuhan yang kita miliki, yang telah melawat kita lebih dulu dan membuat kita mempunyai tabiat karakter ilahi dari Yesus, kemudian menjadikan diri kita ini hidup di depan orang-orang hidupnya seperti Kristus, artinya Kristus yang dengan mudah menjangkau mereka, maka Tuhan akan lipat gandakan semuanya. Bukan cuma satu kaum, bukan cuma bahasa, tapi seluruh orang-orang di penjuru bumi ini. Mungkin nggak semua 10 miliarnya, tapi Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah dengar Injil, tidak pernah dengar nama Tuhan sekalipun. Tuhan berikan itu berdasarkan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil, kemudian kita dipercaya juga kepada perkara-perkara tanggung jawab yang besar. Kenapa? Kemudian diteruskan dengan masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan kita yang memberikan kepada kita tugas terus menerus. Memberikan kepada kita sesuatu yang perlu kita kerjakan. Mungkin kita beranggapan,
Orang yang ada di atas kita mungkin mengancam kita. Kalau kamu nggak tugasnya nggak benar, nggak mengerjakannya, maka kamu akan saya ganti dengan yang lain. Oh, gitu ya. Kalau nggak kamu kerjakan dengan benar, ini salah, maka lebih baik saya panggil orang lain saja. Jadi katanya sepertinya tidak tidak qualified, tidak capable dalam bidang-bidang itu. Ya, bagi orang tertentu itu merupakan satu penghinaan. Bagi orang tertentu ketika dia diperlakukan seperti itu, seperti dia itu nggak berguna sama sekali. Maka kalau kemudian Tuhan pergunakan kita terus-menerus, dan orang lain mempergunakan kita terus-menerus, Pak, tolong doain saya, Pak. Pak, tolong dong, Pak, nemuin saya, Pak. Pak, tolong dong, Pak, ini saya gimana, Pak? Tolong dong, gitu ya. Mungkin terfikir dalam diri seseorang yang sering dimintain tolong, oh, jangan-jangan dia mau manfaatin saya. Wah, jangan-jangan saya dimanfaatin oleh dia. Kemanakah waktu-waktu pribadi saya? Menghilang semuanya. Jadi dipakai untuk kemudian dengerin orang dengan segala masalah-masalah mereka. Yang mungkin bagi kita berpikir, ngulang-ngulang terus ya masalahnya. Ya, teman-teman, kalau kita mempunyai satu bentuk kehidupan seperti itu, karena kita lebih sibuk mikirin diri sendiri. Karena kita lebih sibuk mentingin diri kita sendiri dibanding hidup orang lain. Apalagi hidup Tuhan. Mungkin teman-teman berpikir, enggak kok, saya enggak segitu Pak, memang tapi kan saya butuh waktu pribadi. Saya tuh enggak mau nyimpen sampah Pak. Pada faktanya, kalau kita bilang begitu, kita takut terluka. Dan kalau kita terluka, yang terluka kemudian apa? Harga diri. Nah, karena itu, setiap kita yang mempunyai satu hati pelayan dan siap menerima tanggung jawab dari hal kecil hingga hal yang paling besar. Dan kalau kita setia melakukannya, setia karena terpanggil dan karena ada kemampuan Tuhan di situ, dan kita aman dalam semuanya itu, kita melakukannya dengan setia dengan Tuhan, kita bisa masuk dan menurut dan masuk dan ikut serta dalam kebahagiaan Tuhan Yesus. Apa yang kira-kira Tuhan sukacitai atau perasaan bahagia apa yang Tuhan alami? Kalau kita masuk ke dalam semua itu, apa yang Tuhan alami kalau banyak jiwa-jiwa dimenangkan? Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta kita semua. Teman-teman punya keturunan kan, punya anak-anak ya. Kita tidak mau kalau anak-anak kita kesulitan. Kita mau anak-anak kita mendapatkan jalan-jalan yang mulus, yang baik, sesuatu yang indah, yang bisa mereka nikmati, bukan? Tuhan pun sama. Ia ingin semua ciptaannya mengalami dia, mengalami kasihnya, mengalami hal-hal yang nyaman bersama-sama dengan dia. Tapi si jahat dengan segala perangkap-perangkap dunia ini memerangkap mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Mereka terperangkap dalam kebencian. Mereka terperangkap dalam cinta diri. Mereka terperangkap dalam hal yang membuat mereka tidak nyaman dalam hidupannya sendiri. Mereka terperangkap dalam satu bentuk kebencian kepada diri mereka sendiri. Karena mereka terus-menerus dihakimi, bahkan oleh orang tuanya, bahkan oleh orang yang mereka kasih. Sepanjang hidup di muka bumi ini banyak orang sengsara di daerah itu. Dan Tuhan, bayangkan teman-teman, dan Tuhan ingin menyelamatkan mereka semua. Oleh karena itu ia jamah kita lewat kasih. Kalau kita melihat ada orang yang begitu malangnya karena hidup ini, begitu kerasnya bagi mereka. Betapa Tuhan kemudian melawat kita, bukan? Oh enggak, jadi sarana jangkau jiwa untuk orang itu. Dan kemudian kalau kitanya kemudian tidak nyaman masuk ke daerah itu karena kita mungkin terlalu suci, terlalu kudus, terlalu gemilang di hadapan orang lain. Dengan kita kemudian, saya takutnya hati saya nanti kotor Pak. Takutnya nanti saya nyimpen sampah lagi Pak. Karena kita lebih mentingin perasaan kita sebetulnya. Tidak mentingin perasaan Tuhan. Kalau kita mau jadi sahabat Tuhan, kita mau sekarang mentingin perasaan Tuhan. Kenapa? Karena perasaan Tuhan juga yang dia bukakan pintu, maksudnya masuklah dan ikutilah kebahagiaan Tuhanmu itu. Ini hanya kalangan orang tertentu saja teman-teman.
Orang yang masuk dan mendapati Tuhan bahagia itu hanya kalangan tertentu aja, yaitu mereka yang mengalami hati seorang pelayan seperti Kristus yang melayani kita semua. Dan kalau kita baca kemudian di Kolose 3:23 saya bacakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya dengan lihat kebahagiaan Tuhan di depan, ini yang sedang Tuhan cari dalam hati kita sebagai hati pelayan. Kita melakukannya untuk kebahagiaan Tuhan. Dan kita pun pasti bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang tadi saya di awal doakan. Hari ini mungkin kita nggak mengerti apa yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam diri kita. Tapi senangkan Tuhan. Masuklah dan turutlah dalam apa itu yang dinamakan dengan kebahagiaan Tuhan. Jadi pelayan. Dan mau pikul tanggung jawab dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Bagi teman-teman yang sudah sampai sini merasa tertegur, tertampar, yuk bertobat. Jadilah pelayan di mata Tuhan. Karena jadi pelayan bukanlah menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat rendah sebetulnya. Tapi penghormatan yang demikian tinggi di hadapan Tuhan. Karena ia hendak mengundang kita masuk ke dalam kebahagiaannya. Oke teman-teman. Dan ini adalah pilihan yang tertinggi saya rasa. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, ini yang menyebabkan kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk orang itu saja. Oke, jelas. Nah, sekarang ini adalah hambatannya, kemalasan. Hambatan untuk jadi pelayan Tuhan ternyata kemalasan. Hambatan untuk setia kepada Tuhan untuk melakukan terus-menerus kemalasan. Malas ini adalah tabiat buruk yang harus dikeluarkan dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan tidak memberi toleransi terhadap kemalasan dalam hidup mengikut Dia. Kemalasan, saya nggak bilang ini soal nggak baca Alkitab. Mungkin karena kitanya juga bilang nggak ada waktu, nggak sibuk pelayanan. Oke, saya nggak bilang baca Alkitab, saya nggak bilang mas ke gereja, online aja gitu semuanya, serba online di rumah aja gitu ya. Kan kita juga terbatas mungkin ya, mungkin nggak bisa mobile kemana-mana. Saya nggak bilang begitu. Tapi malas adalah tabiat buruk yang tidak mau mengikuti alur yang sedang Tuhan tetapkan dalam pribadi kita. Tuhan meninjau hati kita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu persis kelemahan-kelemahan kita. Dan Tuhan ingin bantu agar kita mengikuti Dia dengan mudahnya. Untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Tadi saya bilang sikap kita jadi seorang pelayan yang mempunyai penghormatan yang luar biasa dari Tuhan untuk melayani orang lain seperti Kristus. Tapi kalau kemudian kita mempunyai kemalasan untuk diubahkan, mau bagaimana lagi Roh Kudus ngubahin tabiat kita kalau kitanya memang gak mau diubah. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup ngubahin kita kalau kita tidak mau diubah. Tapi kalau kita mengambil sikap untuk mau diubah, maka tabiat buruk ini mungkin tidak langsung hilang. Tapi pelan-pelan kita bisa mengerti untuk apa Tuhan masukkan kita dalam berbagai-bagai hambatan, dalam berbagai-bagai lingkungan yang tidak menyenangkan untuk kita hidup. Untuk apa sih? Untuk segala tabiat buruk, termasuk kemalasan diubahkan sama Tuhan ini, dihilangkan dalam hidup kita. Pendek kata, kita menjadi orang yang rajin diubahkan sama Roh Kudus. Jangan jadi orang yang malas diubahkan. Amsal 15 ayat 19. Saya minta Ibu Yohana untuk baca. Silakan Ibu Yohana. Ya, terima kasih. Amsal 15 ayat 19. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Oke, terima kasih Bu Yohana. Sama Pak. Amsal 18 ayat 9. Apakah ada Ibu Mundi? Iya Pak. Terima kasih.
Amsal 18 ayat 9. Yes. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amin. Terima kasih. Amsal 21 ayat 25, Ibu Emi ada? Ada, Pak. Terima kasih. Amsal 21. Amsal 21. Pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Terima kasih, Demikian semua. Bu Emi. Iya. Amsal 26 ayat 16. Adakah Ibu Enda? Ada Ibu Enda? Mungkin masih di kantor ya. Ibu Helvi ada? Temannya aja. Shalom Pak Doni. Halo Bu Helvi, saya selalu. Amsal 25 ayat 26, Bu. 16. 26, Bu. Ayat 26. Ayat 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Terima Amin. kasih Bu Helvi, saya selalu ya. Ya, terima kasih Pak Doni. Matius 25 ayat 26. Ibu itu ada? Ibu itu? Oke. Ibu Sinar Pak. ada? Oh ada, silakan, silakan. Maaf tadi Bu Enda ya? Iya Silakan Bu Pak. Enda. Terima kasih Bu Enda. Makasih Pak. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempatnya di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Terima kasih Bu Enda. Makasih Pak. 1 Timotius 5:13. Ibu Samsinar ada? Oh ya, makasih ada, Terima Pak. kasih Ibu, saya selalu ya. Selamat sore. Selamat sore. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Terima kasih Bu Sinar. Terima kasih. Ya, jadi kemalasan ini adalah kebalikan dari penguasaan diri. Kemalasan ini adalah adalah bentuk dari bagaimana runtuhnya kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama ini. Oke, malas dalam bentuk satu tingkah, satu perbuatan yang simple, namun ini bisa merentet sampai dengan jadi tabiat. Oke, mari kita lihat ayatnya. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tapi jalan orang jujur adalah rata. Pagar duri itu apa? Ya, pagar duri itu jalan si pemalas seperti pagar duri. Orang yang mempunyai kemalasan, dia akan berpikir apa namanya ya? Banyak serba salah, banyak keterbatasan dalam semuanya itu. Banyak hambatan-hambatan yang muncul ketika dia mau berjalan. Wah, gimana kalau gini? Wah, gimana kalau gitu? Bukan soal ketakutan, bukan soal kecemasan, bukan soal ketidakpercayaan saja, tapi soal bagaimana ia memang tidak mau berjalan, tidak mau diubahkan, tidak mau menapaki proses yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukankah kita setelah menerima Tuhan Yesus secara rohani, kita ini berstatus sebagai anak Allah secara rohani. Tapi secara jasmania, secara akal budi, kita perlu diperbaharui terus-menerus oleh pimpinan Roh Kudus, bukan? Nah, ketika kita masuk ke dalam hal-hal jiwa, hal-hal akal budi ini, kita nggak sanggup untuk berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Makanya banyak orang Kristen ketika diubahkan oleh Roh Kudus, mereka nggak mau. Karena mereka malas diubahkan. Karena mereka terbatas dalam perubahan-perubahan itu. Bagi mereka adalah sudah nyamannya begini. Sudah nyamannya begitu. Di luar sana mungkin saya akan menemukan hal yang tidak menyenangkan. Lebih baik saya aman di sini saja. Perubahan-perubahan yang hendak dikerjakan oleh Roh Kudus seketika pada saat itu tidak bisa dikerjakan dalam diri orang ini. Kenapa?
Karena orang ini malas untuk diubahkan dan malas berjalan bareng bersama-sama dengan Roh Kudus. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Artinya apa? Apa artinya saudara dari si perusak? Satu kata perusak ini adalah yang membuat malapetaka, membuat maut, membuat segala macam ini hal-hal yang telah diciptakan Tuhan ini rusak. Ya, teman-teman. Jadi mengapa saya bilang tadi sikap malas ini adalah sikap yang mendasar yang bisa merembet ke dalam tabiat dan karakter hingga kita bisa merusakkan kebiasaan baik. Karena memang kemalasan ini bisa membuat orang-orang pun ya terimpartasi. Semua bisa ikut menjadi orang yang mengikuti irama kemalasan. Makanya penting untuk kita sekarang bisa mengerti ini ya. Orang-orang yang sudah hidup dan sudah berposisi dalam memimpin orang lain, entah menjadi orang-orang yang sudah mendoakan orang lain sekalipun, ya misalnya gitu ya. Tapi sekali orang itu malas berdoa, malas bikin persekutuan, malas bikin mesbah, malas mengampuni, nggak lama kemudian orang-orang di bawahnya akan mengikuti tabiat karakter si pemimpin ini, teman-teman. Merusak kebiasaan yang baik, merusak hubungan dengan Tuhan juga. Oke? Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Ya, tahu-tahu teman-teman bisa mengerti ini ya. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ini bukan 7 orang bijaksana, 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, si pemalas ini lebih bijak dari orang yang bijak. Apa namanya ya? Sesuatu hal yang perlu kita ketahui. Kalau kita ngerasa kita menjadi orang yang disiplin, kalau kita merasa jadi orang yang lebih pengertian, pendek kata orang yang lebih baik dari orang lain, biasanya itu dia si pemalas. Mengapa? Karena orang ini malas untuk melihat dirinya bersama-sama dengan Roh Kudus. Oh ya, saya udah baik. Oh, saya udah pinter. Oh, saya udah nggak perlu berdoa. Kan saya pendoa syafaat. Wah, gitu ya. Apapun yang saya butuhkan Tuhan jawab. Nah, teman-teman, saya kasih tahu dasarnya semuanya ya. Seseorang yang tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus, ya, entah hari ini, entah besok, entah pada tingkat tertentu, ya. Pokoknya pada satu ketika, misalnya pada hari ini, Roh Kudus nyuruh seseorang, nyuruh kita deh untuk berubah, untuk mengikuti, dan kita nggak mau, berarti kita sudah punya gen pemalas. Ya teman-teman ya, pendek kata seperti begitu. Kita mempunyai roh pemalas ini menjadikan apa? Dekat dengan si perusak. Hati-hati teman-teman, hati-hati ya. Jadi ketika kita terpanggil, cepat merespon. Oke? Cepat merespon, cepat diubah. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini orang yang nanam mina dan talenta. Ada yang nanamnya kemudian dibungkus dulu sama sapu tangan dan ditanam, atau ditanam langsung di tanah. Oke. Nah, Tuhan mendefinisikan orang yang demikian ini hamba yang jahat dan malas. Hamba yang malas memperniagakan talentanya dan minanya. Orang yang malas untuk kemudian hanya sekedar untuk melayani orang lain itu malas. Apalagi yang perlu dikatakan kepada orang seperti ini. Kalau kemudian orang ini tidak mau disebutkan sebagai orang yang malas, pasti dia marah. Saya rajin, rajin apanya? Definisi rajin itu apa? Ya kan teman-teman? Jadi kita bisa mengerti orang yang jahat dan malas itu, kata Tuhan, adalah orang yang tidak mau diubahkan oleh situasi kondisi yang bahkan mungkin menekan. Tapi yang terjadi adalah orang itu tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus. Sedangkan Tuhan sendiri memberikan kepercayaan kepada siapapun yang mendekat kepada Dia, yang Ia percayakan kepada orang itu adalah Roh Kudus dan karunia Roh diantaranya ya. Dan itu untuk memperniagakan sesuatu yang kita nggak punya, tapi Tuhan berikan modalnya.
Kurang apa lagi? Jadi kalau mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Tuhan dan Roh Kudus, mereka adalah orang-orang yang malas dan jahat. Itu teman-teman. Dalam 1 Timotius 5:13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, keluar masuk rumah orang ini orang-orang yang bergosip gitu ya, orang-orang yang menebar hoax, orang-orang yang menebar isu, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Nah, jadi orang yang ngejar orang-orang untuk mengimpartasikan hoax, isu itu biasanya yang malas-malas gitu. Malas diubahkan terutama oleh Tuhan ya. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter. Meleter itu apa? Membicarakan sesuatu yang nggak penting sama sekali. Bayangin teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang mendengarkan orang lain bicara, coba nilai kebenarannya segimana. Lalu apa yang kemudian menjadi agenda untuk orang ini bicara dengan kita. Nah kalau kemudian nggak jelas, selama 5 menit hasilnya nggak ada apa-apa, ini orang meleter. Dan kemudian mencampuri soal orang lain. Untuk apa sih kita campuri soal orang lain? Orang itu sudah punya pergumulannya masing-masing dan kita pun punya pergumulan masing-masing. Ya, jangan mencampuri pergumulan orang lain juga. Atau bahkan kita juga sendiri kan tidak mau kemudian ada orang yang menilai kita itu pergumulannya yang kita hadapi ini adalah sebagian dari kutuk yang Tuhan timpakan. Kan kita nggak mau orang-orang bilang begitu, bukan? Maka jangan kemudian kita lihat orang lain. Kalau mereka sering dapat masalah, mereka terkena kutuk. Ya teman-teman jangan. Karena sudah mereka masuk ke dalam berbagai-bagai duka cita, dalam berbagai-bagai penderitaan. Janganlah timpakan kembali penderitaan yang berbeda, yang lebih berat pada mereka, teman-teman. Oke? Nah, oleh karena itu hindari hoax, hindari gosip. Ya, kalau kita masuk kepada ada orang-orang yang begitu masuk ke dalam kehidupan kita, bukan kitanya kemudian menjauhi mereka, tapi kita benar-benar membatasi diri agar kita tidak ikut-ikutan akhirnya bergosip. Karena ingat gosip ini cepat menularnya. Nah, kita menjadi seperti apa yang kita definisikan sendiri. Oleh karena itu contoh-contohnya nampak dalam ucapan Anda sehari-hari. Saya paling tidak tahan menghadapi orang malas. Ketemu dengan orang malas. Saya tidak suka orang yang pura-pura. Sukanya sama orang yang senangnya ngelantur. Senangnya orang yang munafik. Ketemu dengan orang seperti begitu, ya. Saya tidak tahan dengan orang yang banyak bicara. Ketemunya dengan orang yang bikin gosip. Saya paling tidak suka ikan laut. Ketemu dengan orang yang naktir ikan laut. Atau kemudian kita diberikan ikan laut untuk apa sih sebetulnya? Untuk kita kemudian mengerti ya. Ada batasan-batasan yang ada dalam jiwa akal budi kita yang ini menghambat kita untuk jadi orang yang bertumbuh ke arah dan di dalam Kristus. Apa yang kita ucapkan itu bukan datang dari hatinya Tuhan. Yang kita ucapkan itu adalah batasan yang kita bikin sendiri dari orang-orang. Jadi teman-teman kita semua ini tanpa terkecuali, kita ini adalah kumpulan orang-orang individualistis sebetulnya. Kita ini nggak sanggup bersosialisasi dengan orang lain. Ya, kita punya pikiran-pikiran terkoneksi untuk menerima pikiran orang itu sebenarnya nggak bisa gitu. Nah, orang-orang ada yang mampu membuka dirinya kepada pemahaman orang lain. Orang-orang ada yang mampu buka hatinya untuk menerima kekurangan orang lain. Ada orang yang mampu untuk dengan Roh Kudus dalam dirinya menjamah roh orang lain. Nah, orang-orang seperti begitu memang orang-orang yang sedang dipersatukan oleh kasih Tuhan. Dengan demikian, kemudian mereka semua yang terhubung seperti itu, mereka akan menemukan Kristus satu dengan yang lain dalam diri mereka semua. Karena kita tahu pribadi kita itu sebetulnya bukan seperti apa yang Tuhan mau. Semuanya perlu diubahkan seperti Kristus. Nah, caranya adalah buka diri kita kepada Kristus dengan cara kalau kita pernah menemukan ini dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang seperti apa yang kita hindari, maka kita bisa mengerti, oh, caranya sekarang adalah menempatkan setiap hal yang baik dari Tuhan dan mengganti yang lama itu keluar dari hati kita.
dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat membangkitkan segala karakter indah yang benihnya telah ditanamkan dalam diri kita saat kelahiran baru. Mulai berhenti mengucapkan definisi diri sendiri yang buruk, ganti definisi yang baik berdasar pengertian bahwa benih Tuhan Yesus telah ada dalam Anda dengan segala sifat-sifatnya yang mulia. Kita jadi orang sabar karena kita telah menekuni pribadi Tuhan yang sabar kepada kita. Kita jadi orang rendah hati karena kita telah memahami, menekuni sekian waktu lamanya. Tuhan itu sudah menerima kita dengan rendah hati apa adanya kita. Demikian pula kalau kita telah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, wajar dong kita juga mencerminkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita pada orang lain. Hingga kita punya pribadi Kristus yang hidup dalam diri kita pada akhirnya. Yakobus 3 ayat 2, silakan dibaca oleh siapa ini? Ibu Monica ada? Ada, Pak. Terima kasih, saya selalu Ibu. Ya, Pak. Yakobus ya, Pak. Betul. Sampai Wahyu, Bu. Ya. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Makasih Bu Monica. Sama, Pak. Jadi kalau kita menemukan kesalahan tindakan, kesalahan jalur, kesalahan jalan, dan kita kemudian menyesal, coba cek. Kita pernah salah nggak dalam perkataan? Karena biasanya yang mengakibatkan kita salah jalur, salah track, salah langkah, itu karena kita bersalah dalam perkataan. Kalau kita nggak bersalah dalam perkataan, kita bilang, kita ini adalah orang yang sempurna. Orang yang sempurna itu bukan orang yang nggak berdosa. Kita semua itu orang berdosa, betul. Tapi orang sempurna itu adalah orang yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk Tuhan aktifkan tubuhnya ini jadi tubuh yang indah. Untuk Tuhan bergerak di dalamnya. Tuhan bermanifestasi di dalamnya. Tuhan berbicara di dalam semuanya itu. Dan orang yang mendengarkan orang itu bicara, mereka mendapatkan peneguhan, mendapatkan lawatan dari Tuhan, dan mereka mendapatkan kesaksian yang datangnya langsung dari Tuhan. Tuhan tuh hidup loh. Tuhan tuh nyata loh. Saya ngerti sekarang. Nah, bukan jadinya kita yang dipuji sama orang itu, tapi ternyata Tuhannya memang hidup. Dan Tuhan yang sama yang hidup itu hendak hidup dalam diri kita semua. Dan ingin menjangkau orang-orang yang hendak kita temui. Ya, oke, masih dalam Amsal 18 ayat 20. Silakan dibaca. Adakah Ibu itu? Sudah ada Ibu itu? Ibu itu? Kalau tidak ada, saya teruskan lagi kepada Ibu. Ibu siapa? Silakan. Ada lagi? Oh, ini ada Pak Adolf ya? Bapaknya Olin ya? Betul ya? Oh, selamat malam. Iya, malam Pak. Selamat malam Pak Adolf. Sehat selalu. Sehat Pak. Iya, sehat selalu Om. Salam menjumpa kembali dengan Doni Yunus Om. Oke. Iya Pak. Sehat selalu Pak. Ya. Oke, mari kita teruskan. Amsal 18 ayat 20. Amsal berapa Pak? Amsal 18 ayat 20. Saya liatin di laptop Pak. Silakan. Saya sambil kerja ini di sini. Wow, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Amsal berapa tadi Pak ya? 18. Amsal 18. Betul. Baik Pak. Puji Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Terima kasih Pak Adolf, sehat selalu. Sehat selalu Pak Adolf. Sehat selalu Pak. Terima kasih.
Oke, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Tuh, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi perkataan kita itu sebenarnya memperkaya kita. Perkataan yang kita ucapkan itu sebenarnya memberkati kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Dan itu memberikan kepada kita kehidupan. Tapi ada juga ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Buahnya apa? Hidup atau mati. Jadi kalau kita tergelincir dengan berkata mati gua, cilaka gua, ya cilaka. Kelak cepat atau lambat kita akan menemukan kecelakaan demi kecelakaan, hidup yang sengsara. Oleh karena itu, kematian, penestapaan, kesengsaraan jangan pernah ada di hati kita. Pak, bukankah penderitaan itu diberikan sebagai karunia oleh Tuhan? Penderitaan untuk mengikut salib. Penderitaan untuk membiarkan kehormatan Tuhan ada dalamnya. Untuk mematikan kuasa dosa yang ada di dalam diri kita. Betul. Tapi itu menumbuhkan kehidupan, bukan kematian. Justru kalau kita nggak pikul salib, yang terjadi adalah adanya hidup yang lama yang pada akhirnya membuat kita masuk dalam berbagai-bagai kesengsaraan hidup di dunia. Jelas teman-teman? Hidup itu berasal dari Tuhan. Sang sumber kehidupan itu ada di hati kita, maka biarkanlah Ia memberikan kepada kita remanya setiap hari, agar kita menggemakan kembali apa yang Ia ucapkan, yang Ia pikirkan. Berikutnya ayat terakhir dan buku terakhir. Waduh, 2 Timotius 2 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6, sorry. Silakan dibaca kembali oleh Bu Made ya. Silakan Bu Made. Ya, Pak. 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Terima kasih Bu Made. Iya, Pak. Ya, kuperingatkan kau. Wah, ini kata Paulus kepada Timotius. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi ini pemberian dari Allah ya, yang diberikan kepada Timotius. Hari ini kalau kita baca, kita udah dapat apa dari Allah ini? Apa yang kemudian kita dapatkan dari Allah? Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Jadi kalau kita takut, cemas, bimbang, kita bisa pastikan dari ayat ini ya, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ketakutan muncul dari diri kita yang bahkan mengesampingkan Allah. Karena kita lagi punya rencana yang mesti kita hidupi, yang mesti kita jalani. Mungkin Tuhan berikan kepada kita, yang itu jangan dikerjain. Tapi kita mungkin bersikukuh, jangan Tuhan. Biarkan aku yang kerja. Tidak ada cara yang lain. Cara ini yang paling tepat. Nah teman-teman, kalau kemudian kita berhadapan pada satu kenyataan yang kemudian berbeda dengan apa yang kita harapkan, lalu muncullah dalam diri kita apa? Kecemasan, ketakutan, kebimbangan. Padahal kebimbangan itu berdasarkan dari salah jalannya kita. Dari hadirat Tuhan. Dari jalan Tuhan. Mungkin kita pikir ini jalan Tuhan. Lalu kita ikuti. Tapi ternyata itu yang menumbuhkan kepada kita pribadi yang akhirnya merasa itu jauh dari Tuhan. Oke. Kita sekarang mengerti bahwa Allah membangkitkan bukan roh ketakutan, tapi membangkitkan kekuatan, kekuatannya Dia ya. Kasih itu apa sih? Kasih untuk senantiasa setia mengikuti langkah-langkah yang Ia tunjukkan. Meskipun tampaknya sulit, meskipun tampaknya tidak menyenangkan, meskipun penuh dengan penyangkalan diri, tapi esensinya karena saya mengasihi Tuhan, kita bilang begitu ya, saya mau melakukannya. Itu yang Tuhan berikan.
Kekuatan itu yang Tuhan berikan dalam wujud kasih. Dan ketertiban. Apa nih ketertiban? Menjaga dengan penuh kesetiaan, menjaga dengan penuh ada satu passion di situ, ada satu panggilan di situ. Maka kita tahu ketertiban ini adalah pagar yang melindungi kita. Hingga kita nggak sempat ngerasain malas. Adanya kemalasan muncul karena kitanya punya agenda lebih dulu dibanding Tuhan. Atau kita nggak mau diubahin dalam jalan-jalan yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, dalam hal ini, karunia Allah dalam hal ini ada kekuatan, ada kasih, ada ketertiban. Ini adalah perlindungan yang datangnya dari Allah untuk kita nggak sempat memakai kekuatan kita sendiri. Oke, jelas teman-teman? Jadi, pendek kata, disiplin dan tanggung jawab yang kita bahas pada sore hari ini dan apa yang pernah kita bahas di hari Rabu kemarin adalah mengenai siapa Tuhan yang memberikan kepada kita dirinya untuk hidup dalam diri kita. Ikuti terus dengan setiap hal-hal yang Ia berikan, Ia tanamkan, Ia biasakan dalam diri kita. Tugas kita adalah sefaham, sejalan, sepikiran dengan Dia. Tepuk tangan semuanya. Selesai langsung buku 2 ya. Minggu depan kita akan masuk ke buku 3. Silakan kita buka videonya, kita akan berfoto bersama-sama. Ramai sekali hari ini. Puji Tuhan semuanya sehat selalu dan diberkati Tuhan senantiasa. Bu Monika lagi di luar kota ini menuju kemanakah? Ke Bandung? Wow, dari Medan ke Bandung? Luar biasa, bus malam itu berarti ya. Oke, Bu Marta juga sedang menuju ke Bandung. Luar biasa, Bandung menjadi tempat pertemuan para pengejar-pengejar RTM. Oke, mari kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Ada Tania di belakang. Tania sudah gede ya sekarang, sudah besar ya. Udah SMA. Waduh, satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Salam jumpa Bapak Adolf. Wah, Pak Adolf masih kerja, masih tetap setia ikut pemerintahan. Terima kasih Pak Adolf. Oke. Masih lagi depan itu. Luar biasa. Terima kasih Pak. Di Oke. site lagi di site. Ya. Wow, di site ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Shalom. Oke, silakan Salam. Bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Silakan dipertanyakan. Bukan dipertanyakan. Ditanyakan saja. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya Pak. Oke, Bu Marta. Shalom, silakan Bu Marta. Iya. Ya. Saya suka kadang-kadang bertanya, apakah ini Tuhan seperti apa lebih detailnya tentang memperniagakan itu gitu Bapak. Ya. Kadang saya confirm, kadang saya pas di Bapak tadi ajarkan lagi, saya ulang lagi, saya pikir apa lagi. Jadi saya minta konfirmasi. Oke. Memperniagakan kepercayaan Tuhan itu bukan berarti kita dagang berkat, dagang karunia ya. Kita bernubuat, kita doain orang sakit, kita mengharapkan envelope, bukan seperti begitu. Yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita lakukan untuk menjangkau orang, menemukan Tuhan dalam hidupnya. Panggilan kita apa? Berdoalah. Panggilan kita apa? Melayanilah orang lain. Itu memperniagakan. Tugas kita mungkin duduk diam di kaki Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan lah. Jangan di kaki TV. Atau di kaki radio. Atau di kaki apa? Di kaki speaker. Ya, speaker diskotik misalnya gitu. Jangan. Ikuti apa yang Tuhan tuntun di hati kita untuk kita kemudian lakukan kasih yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Kalau kita berdoa, misalnya hari ini kita sedang memberi dan tiba-tiba Tuhan tanamkan dalam diri kita untuk berdoa bagi orang lain. Berdoalah. Bila perlu datangi rumahnya. Ya, datangi dia. Kemudian tanyakan barangkali ada yang perlu saya bantu Bu atau Pak. Itu kita memperniagakan. Langsung direct apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita melakukan. Apapun itu kita memperniagakan talenta dari Tuhan. Gitu Bu Marta? Iya Pak, oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, sehat selalu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Atau ada satu pengajaran yang perlu dibagikan dari pengalaman Bapak Ibu teman-teman di sini yang sudah mengalami pendisiplinan dari Tuhan?
Dan tanggung jawab seperti apa yang Tuhan berikan untuk kita kemudian hidupi semuanya itu dalam lintasan tahun. Oh, gitu ya. Silakan dibagikan. Dan ini pasti menguatkan kita. Siapa yang pernah menerima tanggung jawab dari Tuhan? Mau Tuhan percayakan kita untuk jadi apa? Nah, silakan. Oke, tidak ada? Barangkali saya mau minta tolong. Ibu Made, Bu Made, apakah ada yang Ibu bisa bagikan buat teman-teman di sini? Selalu aku yang pertama, Bapak Oh ini. iya, tentu saja. Yang videonya dimatiin, saya akan incar terus. Yang videonya nyala, itu aman. Silakan Ibu. Pak, tadi saya itu tergelitik tentang definisi diri ini. Ya, kata siapa Di aku ini awal, gitu ya? apa Pak? Iya ya, terus. Tentang ketakutan di dalam diri itu kan Pak. Ya. Dulu saya gini, kalau ibadah itu pasti gini. Jangan aku yang berdoa, jangan aku yang berdoa. Takut sekali kalau ditunjuk untuk berdoa. Kemudian sampai ke ikut pelayanan gitu kan. Aku kalau nyanyi aja nggak apa-apa, tapi aku jangan jadi WL, aku nggak mau jadi WL, aku nggak mau gitu Pak. Jadi memang benar, akhirnya memang itu yang dialami. Iya, yang dialami. Terus banyak hal-hal lain. Seperti aku nggak mau jadi pengurus, udah aku jadi jemaat biasa-biasa saja. Iya. Akhirnya enggak, Tuhan bawa lagi, lebih lagi. Dan memang itu kelihatan sekali kalau memang Roh Kudus yang menguatkan, yang memampukan. Kalau kita takut, kemudian kan kita berdoa akhirnya, Tuhan tolong saya, ini mau gini. Akhirnya Tuhan tolong. Satu kali mencoba, satu kali berdoa, kemudian kita bisa lagi berdoa, terus mempunyai hal-hal yang terprogres. Kemudian menjadi WL gitu terus. Waktu pertamanya gemetar, takut, tapi kemudian sudah bisa ngeblend. Selama-lama mulai mengerti, terus semakin kita mendapat 1 tanggung jawab, 2 tanggung jawab, 3 tanggung jawab. Kemudian kita nanti diberi tanggung jawab untuk memimpin. Betul. 1 komisi. Ketika kita mampu, kita dibawa lagi oleh Tuhan hal-hal yang lain. Sekarang saya menyadari bahwa Tuhan ingin kita itu sempurna. Seperti tadi Bapak bahas ya tentang ini tentang tanggung jawab, tentang kemalasan. Ketika kita sudah mulai berani bertanggung jawab, kita harus meresponi sesuatu hal itu dengan tidak bermalas-malasan. Betul. Mungkin ada banyak hambatan dan merasa sering mencari pembenaran. Iya. Ketika kita bermalas karena kita merasa aku nggak mampu, Betul. Aku tidak punya karunia di situ, Betul. talenta aku nggak di situ loh. Iya. Talenta aku di yang lain. Sering sekali kita menemukan perkataan-perkataan itu di situ. Betul. Aku lagi sibuk dengan hal yang lain. Banyak lagi ya kan Pak. Nah, ketika kita sudah mulai tidak bermalas-malasan, hal tanggung jawab itu harus diikuti juga dengan definisi diri yang baik. Kemudian mulai membawa setiap ucapan kita itu untuk tidak melakukan perkataan-perkataan yang salah. Betul. Perkataan-perkataan yang sia-sia. Kemudian kita perlu mengingat kembali lagi definisi diri ini, bahwa kita ini siapa sih sekarang ini setelah lahir baru. Orang yang ditargetkan itu untuk sempurna seperti Tuhan Yesus, bahwa pikiran kita harus dipenuhi oleh pikiran Kristus. Betul. Kristus itu yang
adalah firman. Jadi firmanlah yang harusnya kita gemakan di dalam setiap Yes. mulut lidah kita. Betul. Itulah setelah kita itu sanggup menggemakan itu, belajar menggemakan itu waktu demi waktu, kita juga harus terus boleh setia untuk kita tetap dalam roh yang menyala-nyala. Iya. Ketika Tuhan memberikan kepada kita itu karunia demi karunia. Alangkah luar biasanya ketika kita menyadari bahwa tanggung jawab ini diikuti dengan definisi diri yang benar ya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Made, tepuk tangan buat Ibu Made. Terima kasih. Jadi tanggung jawab yang kita dapatkan bukan tanggung jawab yang berat tanpa ada pertolongan dari Tuhan. Asal nyuruh aja gitu ya? Enggak ya. Artinya kita dapat pertolongan dari Tuhan dan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam setiap kehidupan yang kita hidupi dalam dunia. Oke, Pak Adolf, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, silakan bila ada pertanyaan, Pak. Iya, Pak Ya. Doni, selamat malam. Selamat malam. Sorry, tadi saya agak kurang nyimak di Amsal 16 ya. Amsal berapa? Amsal berapa tadi ya? Amsal 26 ayat 16 itu. Tadi kurang nyimak. Mohon bisa diulang gitu, Pak. Baik, saya coba ya. Iya. Saya kira kurang nyimak di situ tadi. Oke. Baik. Amsal 26 ayat 12 demikian bunyinya. Ya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, si pemalas ini apa? Tadi kita mempunyai satu bentuk satu bentuk landasan ya. Si pemalas ini pada dasarnya memang dia mempunyai satu boundaries atau ketidakmauan untuk diubahkan oleh Roh Kudus atau oleh Tuhan Yesus. Nah, dengan setiap hal yang ia sudah anggap semuanya itu sudah cukup bagi dia, sudah settle bagi dia, sudah mempunyai satu bentuk kenyamanan dalam dirinya gitu ya, bahwa ia nggak perlu diajari ya, tidak perlu dikritik ya, tidak perlu diberikan saran ya, ia menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Nah, 7 orang yang menjawab dengan bijaksana ini bukan berarti orang yang bijaksana semua, tapi 7 orang yang menjawab dengan bijaksana ini adalah 7 orang yang berlindung dalam satu kebijaksanaan. Dan orang yang seperti begini adalah orang yang memang betul-betul nggak nganggap bijaksana, tapi benar-benar berlindung dalam kebijaksanaan. Artinya orang ini nggak ninggiin diri menjadi orang yang bijaksana. Orang yang kemudian tidak bersih tegang dengan orang-orang yang nganggap diri mereka lebih bijak. Mereka mengerti betul bagaimana menjawab dengan diplomatis. Artinya tidak melukai perasaan orang lain, ya, tidak membuat satu bentuk kegaduhan di dalam kumpulan orang-orang lain, menjawab seperlunya saja mungkin diantaranya ya, nggak sampai membuat asumsi kebanyakan orang, jadinya malah makin berlarut dan timbul ada berbagai macam kemungkinan interpretasi yang orang lain bisa dapatkan dari jawaban-jawaban yang meleter seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Gitu Pak Adolf. Oke, terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Adolf. Sehat selalu ya. Sehat Pak. Iya, terima kasih. Oke, jadi begitu teman-teman, ketika seseorang lebih bijak rasanya, apalagi dibanding orang lain. Kan ini lebih bijak itu berarti lebih bijak, menganggap diri lebih bijak itu artinya dia membandingkan diri dengan orang lain. Oke, nah mungkin bagi orang si pemalas ini, orang ini lebih baik dibanding orang lain. Nah, orang lain yang diperbandingkan di situ nggak langsung mengikuti si omongan si orang ini, karena orang yang ngomong lebih bijak ini mereka mempunyai keterbatasan dalam semuanya dan nggak usah masuk ke dalam pola pikir seperti begitu. Jawablah dengan bijaksana. Misalnya gini, misalnya ada orang yang menghakimi kita. Mengapa sih kamu tuh orangnya malas? Mengapa sih kamu tuh orangnya nggak mau pelayanan? Kenapa sih orang kamu tuh
ngikutnya malah perkumpulan yang nggak terlalu penting di Zoom meeting ini, mending ikut di gereja saya deh langsung penyembahan. Kita nggak bilang penyembahan apa itu, nggak bilang seperti itu. Ya terima kasih sarannya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas saran-sarannya dan terima kasih masukannya, Tuhan memberkati. Dengan demikian kita mematahkan interpretasi orang tentang siapa kita. Dan demikian kita mematahkan asumsi orang tentang kita bahwa kita itu mungkin orang yang fanatik, orang yang kemudian tidak menghargai orang lain, tapi kita bisa dengan ramah menjawab keberatan orang lain. Gitu teman-teman. Oke, jelas ya. Kira-kira seperti itu pengaplikasiannya. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Silakan. Silakan, silakan. Ada lagi yang mau membagikan pengajarannya hari ini? Silakan. Kalau nggak saya tembak. Siapa yang mau ditembak? Oke, Ibu Dina mungkin mau bagikan sesuatu? Belum, Pak, belum. Belum, belum. Besok ya? Oke. Bu Yohana mungkin mau bagikan sesuatu? Saya tadinya berpikir gitu Pak, definisi dari jangan saya, jangan saya, jangan saya. Saya Pak. Kayak Bu Made ya. Jangan saya, jangan saya. Saya. Oke. Silakan Bu. Apa ya Pak? Em, kalau kalau kelemahan-kelemahan yang tadi disampaikan seperti itu tuh saya bisa bilang itu saya banget. Saya banget dan dulu begitu parah kali gitu kan. Jadi eh, harus melalui pendidikan Tuhan dan pendisiplinan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa gitu kan karena ada banyak hal gitu, ada banyak hal, ada latar belakang juga gitu kan dari diri saya seperti apa dulu gitu. Jadi saya ini tipikal yang mindernya banget gitu, mindernya banget dan sekalipun banyak orang bilang punya banyak talenta, punya banyak kelebihan, tapi saya malah justru takut dengan semua itu gitu. Jadi sampai hari ini pun ada bagian-bagian yang saya masih suka sering lari gitu. Masih suka sering lari dan tidak mau masuk di hal-hal itu padahal banyak yang bilang itu potensi loh begini begini begini. Iya, saya tahu itu potensi tapi enggak ngerti kenapa ya ada ketakutan di dalam diri saya. Satu hal yang membuat saya sangat takut itu takut banget untuk nyesatin orang gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi area yang saya pijak gitu untuk merasa bahwa saya memiliki kemampuan, saya memiliki potensi, saya memiliki kelebihan dan sebagainya. Tapi justru itu yang membuat akhirnya saya lari gitu. Saya lari dan saya tidak ingin memasuki area itu. Tapi proses Tuhan itu selalu mengembalikan saya kepada hal-hal seperti itu. Dulu saya tidak pernah mengerti kenapa ya Tuhan itu begitu keras sekali mendidik saya, mendisiplin saya, mempertemukan dengan banyak sekali orang-orang yang dalam tanda kutip itu begitu sangat melukai gitu kan. Tapi ternyata itu mereka adalah alat yang sangat luar biasa eh, ngebentuk yang di dalam saya yang sudah remuk redam begitu kan. Jadi dibentuk ulang, ditata dengan begitu begitu rapinya oleh Tuhan walaupun memang belum belum banyak hal yang saya ketahui gitu kan. Tapi ada perbedaannya dulu dengan sekarang. Kalau dulu saya masih mempertanyakan banyak hal gitu kan, Tuhan ini maunya apa seperti itu. Tuhan ini mengerjakan seperti ini tuh untuk saya tuh apa? Saya masih mempertanyakan itu berlarut-larut terus dalam pergumulan apapun, mempertanyakan perilaku orang, mempertanyakan perbuatan orang,
Jadi semua itu yang ada di pandangan mata saya adalah orang lain gitu. Jadi sorot mata saya terus melihat kepada kesalahan orang lain, keburukan orang lain, terus eh, semua yang saya anggap bahwa orang lain nih kayaknya jahat gitu sama saya gitu. Padahal sebenarnya itu bukan seperti itu planningnya Tuhan gitu kan, rancangannya nggak seperti itu. Seolah-olah memang dibuatnya kayaknya begitu ya, tapi ternyata enggak. Justru Tuhan itu seperti yang Bapak tadi sampaikan, banyak sekali mengeluarkan yang buruk gitu kan, karakter buruk saya, sifat buruk saya, tabiat buruk saya gitu, justru melalui pembentukan dan justru melalui perilaku-perilaku buruk orang lain gitu. Gimana saya yang nggak bisa tahan dengan apa namanya? Saya ini termasuk perfeksionis gitu kan. Jadi sangat sulit sekali untuk menerima sesuatu yang nggak pas gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau nggak bisa menerima sesuatu yang nggak pas, nggak sesuai selera saya, nggak sesuai standar saya, itu buat saya nggak gitu. Tapi justru dipertemukan dengan orang-orang yang nggak bisa perfect gitu, yang nggak bisa baik, nggak bisa seperti yang saya inginkan, seperti yang saya harapkan gitu kan. Dan itu benar-benar ngancurin semua ini standar saya, pola pikir saya, ngancurin semua ego saya, ngancurin semua apa yang saya anggap itu berharga gitu dalam diri saya. Ternyata itu semua justru membalikkan saya dan membuat saya mengerti bahwa diri saya ini nggak jauh beda dari mereka. Gitu. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik, dan tidak ada yang bisa memperbaiki diri sendiri kalau enggak Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam setiap kita. Jadi kalau proses-proses itu hingga semua yang saya hadapi itu kan cukup lama, bertahun-tahun ya. Saya baru menemukan arti dari pengenalan akan Tuhan itu sampai pada titik mengenal diri saya sendiri itu sebenarnya baru-baru gitu. Jadi tahun-tahun sebelum pandemi dan pandemi itu adalah tahun-tahun di mana Tuhan benar-benar membuat saya belajar untuk tidak lagi melihat ke orang lain, tetapi melihat ke diri saya sendiri. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri sendiri tanpa harus melihat keburukan orang lain, melihat kekurangan orang lain. Dan itu ternyata ketika Tuhan mengajarkan kepada saya bagaimana caranya, itu justru membuat saya sekarang enjoy sekali. Jadi enggak yang, kalau dulu kan ketika menghadapi sesuatu misalnya yang enggak sesuai gitu, waduh udah panik, sudah bawaannya itu marah gitu kan, tersinggung dan sebagainya. Sekarang tuh bisa lihat begitu, saya cuma ngelihat aja gitu, oh begitu, oke gitu. Jadi sudah enggak mempengaruhi yang di dalam saya lagi gitu. Jadi bukan lagi saya Nana yang si pendendam gitu kan, yang suka menyimpan kesalahan orang lain, tapi justru sebaliknya, sedikit-sedikit saya oke, ampuni aja deh gitu. Sedikit-sedikit oke, saya mau berdamai aja deh gitu. Dan itu prosesnya cukup lama untuk sampai di sini, dan saya cuma bisa berkata kalau bukan Tuhan yang mendidik saya dengan begitu kerasnya, dan mungkin saya tidak akan menjadi seperti sekarang gitu. Bahkan hal-hal kemarin sempat ketika saya merenung gitu di tempat tidur, saya merenung gitu, muncul beberapa momen saat Tuhan mendidik saya di tim doa. Dulu awal-awal kami membentuk tim doa di Semarang itu hanya 4 orang gitu kan. Saya masuk di tim doa itu masih awam sekali saya masuk. Saya harus bertemu dengan satu ibu yang dia memakai karunia-Nya itu untuk menuding-nuding saya di dalam posisi doa gitu. Jadi bukan di luar doa dia mengajak saya pribadi bicara dari hati, enggak yang seperti itu. Jadi dalam kondisi doa, terus dia pakai karunia-Nya
menuding-nuding saya, ngomong yang buruk tentang saya, begini-begini. Jadi kayak seolah-olah karunia-Nya itu dipakai untuk membuka semua gitu loh, yang menurut dia itu terlihat semua keburukan saya gitu. Dan di situ Roh Kudus itu cuma ngajarin begini, Nana diam gitu. Diam, tidak membantah, tidak klarifikasi, tidak ngeyel gitu kan, ibaratnya seperti diam saja gitu. Padahal daging saya itu sakit sekali dibegitukan karena ada beberapa hal yang dia ngomong itu nggak sesuai gitu. Itu bukan saya loh Roh Kudus. Iya ngerti, aku ngerti, Nana diam gitu. Roh Kudus sampai begitu, diam, pokoknya diam. Saya cuma nangis aja. Saya cuma nangis di doa, nangis, nangis. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saya agak sulit sekali mengampuni beliau. Tapi saya tetap harus ketemu nih sama satu ibu ini setiap kali doa, gitu kan. Mau enggak mau, saya harus nikmatin kondisi itu, posisi itu, dan setiap kali doa, begitu lagi dia, gitu kan. Jadi, itu benar-benar saya sampai begini, Tuhan ini saya sedang ngalami apa ya gitu. Saya ini apakah begitu berdosanya sampai harus di apa ya, kalau bahasa Jawanya di Semarang tuh dioncei gitu kan. Dikupas habis sampai seperti itu. Masih bagus kalau itu beneran saya gitu. Separohnya enggak gitu kan maksudnya. Jadi daging saya ini masih ada berontaknya, masih ada rasanya pengen apa namanya bales karena saya juga bisa lihat keburukan dia gitu kan maksudnya. Tapi Tuhan itu luar biasa ngajarin saya diam. Diam saja, pokoknya diam saja. Dan itu saya bertahan sampai lumayan lumayan ada 5 tahunan lah ya Pak ya. Gitu kan. Tapi dan saya berhasil mengampuni beliau dengan sangat tuntas, bahkan sampai hari ini pun malah justru kalau misalnya ada apa-apa, dia malah justru ngomong ke saya, Nana minta tolong didoain tante gitu. Loh, gitu. Jadi kayak segala sesuatunya diubah Tuhan dengan begitu luar biasa. Ketemu orang-orang yang dalam artian suka ngomongin di belakang gitu kan, ngomongin hal-hal yang buruk yang saya tadinya nggak tahu sampai tahu gitu kan. Jadi dan luar biasanya itu eh, Tuhan bisa pakai ini ibu untuk memberkati ketika pernikahan saya. Jadi ibu satu ini luar biasa tapi bisa dipakai untuk dia memasak gitu loh Pak, masak membuat makanan untuk acara acara lamaran gitu, acara lamaran saya dengan suami. Sampai saya tuh terbengong-bengong. Ibu ini yang biasa gosipin saya di gereja, yang biasa ngomongin yang buruk, bisa seperti ini loh gitu. Dan itu luar biasa ketika reaksi. Tadi yang disampaikan Bu Made itu benar, ketika reaksi kita ini benar di hadapan Tuhan, justru Tuhan itu yang mengubah semua. Tuhan yang membalikkan semuanya menjadi berkat gitu. Jadi saya bersyukur sekali dengan pendidikan Tuhan, dengan pendisiplinan Tuhan, bahkan sampai sekarang saya masih terus berjuang sama-sama begitu. Jadi hal yang saat ini sedang saya perjuangkan adalah bagaimana saya mempertahankan diri saya untuk terus tetap dengan Tuhan. Itu kadang itu tergoyahkan dengan kenyamanan gitu. Jadi hal yang sesimpel itu malah justru sekarang itu berbahaya buat saya. Jadi itu saja Pak Doni yang saya sampaikan. Jadi minta dukungan doa juga ya. Kalau saya juga mengalami trouble di area itu, mempertahankan dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan terus tidak keluar begitu. Itu butuh ketekunan dan kesadaran diri setiap hari. Jadi itu saja Pak Doni. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Tepuk tangan buat Bu Nana. Oke. Saya akan mencoba untuk mereview dari apa yang kita pernah bahas, menyambung dari semua pembahasan dan sebagai penutup ya. Kita telah belajar tentang kehancuran atau brokenness. Kehancuran itu untuk mengetengahkan atau memanifestasikan Kristus yang telah kita terima sebagai Tuhan jadi pribadi yang hidup.
Namun yang membungkusnya siapa? Kita sendiri. Kita dengan sifat dan tabiat daging yang masih kita punya hari-hari ini. Nah, manusia batiniah ini apa? Manusia batiniah itu yang mesti keluar itu adalah persatuan antara roh kita dengan roh Tuhan. Hingga terjadi karakter dan tabiat yang sudah terlatih bersama-sama sebelumnya bersama-sama dengan Roh Kudus. Tapi benarkah bisa semudah itu munculnya? Ya, kita punya kasih, kita punya pengampunan, kita punya jalan salib yang mulus. Tentu saja daging kita bilang itu enggak mudah, itu sulit, itu susah melakukannya. Nah, teman-teman, mari kita lihat mengapa ini sulit, mengapa ini jadi hal yang sangat susah untuk dilakukan. Karena adanya kesombongan yang mungkin masih laten ada di dalam diri kita, di hati kita, dalam akal budi kita, jiwa kita, bahkan memori kita. Keras hati, mudah tersinggung, adalah hal-hal yang kita tahu jelas tidak baik dan tak dapat dibenarkan. Namun kita tahu bahwa pikiran baik yang kita punya, gagasan positif, ya, cara pandang yang baik, bakat-bakat yang kita punya, kemampuan lahiriah lain yang nampaknya positif, tapi itu berasal dari kemampuan kita secara daging dan itu berlawanan dengan Allah, menjadikan mengapa potensi Allah itu tidak kunjung termanifestasi. Oke, juga kebanggaan akan nama baik keluarga, garis keturunan, pendidikan yang baik, nanti pun akan diproses oleh Tuhan hingga muncullah kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Nah, bahwa ternyata juga bahwa untuk mengalami kehancuran seperti ini kita mesti dikubur. Kita mesti mengalami kehancuran, proses pecah kulit agar benih ilahi yaitu benih Kristus, yaitu roh Tuhan ini tumbuh dengan sempurna dalam diri kita dan berbuah lebat, maka kita mesti mengalami pecah kulit. Satu hal yang membuat kita tidak bisa mengalami pecah kulit adalah cinta diri. Kita tidak mau diubahkan. Nah, kalau tadi kita bahas cinta diri ini berhubungan erat dengan kemalasan untuk ganti kehidupan yang Tuhan tawarkan. Sedangkan Allah memakai segala situasi untuk ngubahin kita. Nah, kalau kemudian Allah memakai segala situasi untuk mengubahkan kita agar manusia rohani keluar, manusia lahiriah kita protes. Daging kita protes. Itu susah, itu nggak mungkin. Itu bersifat logikanya lebih banyak main. Tapi ingat, Allah memakai segala situasi agar ia bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28. Nah, oleh karena itu dalam proses kehancuran demi kehancuran manusia lahiriah itu sebetulnya yang terjadi adalah kita sedang mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan, ya. Tapi kita mungkin nggak tega menghancurkan tubuh atau manusia lahiriah kita yang kedagingan. Oleh karena itu, relakan hati kita juga oleh kemauan untuk Roh Kudus mau menanggulangi kedagingan kita. Dengan cara apa? Nah, saya sekarang membukain ayatnya. Ayat yang akan kita bahas ini penting untuk kita sadari sebagai ayat penutup ya. Dalam Lukas 19 ayat 20 ini saya ambil dari tentang perumpamaan Mina atau talenta nih. Sebentar ini saya lihat dulu. Lukas 19 Mina ya, tentang Mina. Tuhan yang memberikan kepada 5 hamba ini 1 Mina semuanya. Nah, hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah Mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Mengapa hamba yang ini menyimpan dalam sapu tangan? Teman-teman udah sering baca ayat ini. Nah, saya mau bukain ayat ini dalam terjemahan FIH. Nah, akan tetapi orang yang ketiga membawa kembali uang yang telah diterimanya. Uang ini telah saya simpan. Kalau tadi disebut tangan, gambarkan nih teman-teman. Ada orang yang dikasih sama Tuhan Mina, yang lain bertumbuh, berkembang, berbuah, yang ini disimpan dalam sapu tangan. Kenapa?
disimpan dalam sapu tangan. Lihat ini, 21. Sebab saya takut Tuhan akan mengambil keuntungan yang saya peroleh. Saya mau katakan, kapan keuntungan yang dia peroleh? Tidak ada. Kapan dia memperniagakan atau kapan dia membuat apa yang ia dapatkan dari Tuhan bertumbuh berbuah lebat? Nggak ada. Tapi dia punya satu halusinasi. Ia punya satu gagasan tentang ia telah punya keuntungan. Apa keuntungannya? Sesuatu yang ia dapat dari Tuhan. Ya meskipun dia belum menumbuhkannya berbuah lebat sekalipun, tapi dia ngerasa dia sudah punya keuntungan. Tapi lihat ini, keuntungan seperti apa yang kemudian dia dapatkan? Dia nggak mendapatkan dari siapapun, tapi dia mendapatkan minat dari Tuhan. Tapi dia punya pendapat. Karena Tuhan orang yang bengis. Tuhan mengambil apa yang bukan milik Tuhan. Dan menuai apa yang tidak Tuhan tanam. Jadi kita tahu sekarang, cinta diri orang yang memungut mina dari Tuhan dan kemudian menyimpannya di sapu tangan adalah orang yang cinta dirinya kuat. Karena Tuhan yang mempercayakan mina itu, Tuhan nanti kelak yang akan mengambil semua apa yang ia telah dapatkan. Kita tentu sekarang merefleksikan ini kepada diri kita sendiri. Sesuatu yang kita dapatkan semuanya datang dari Tuhan, bukan? Entah itu kemampuan, keahlian, keterampilan, kepintaran. Entah itu buah roh, entah itu karunia roh. Entah itu sesuatu yang luar biasa baik sekalipun datangnya dari Tuhan kan sebetulnya. Suatu kali kelak kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang kita pikir kita akan terhasut. Kita mungkin jadi orang nggak kudus lagi, kita mungkin jadi orang berdosa kembali. Mengapa masih takut sama seperti itu? Mengapa hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita seolah itu bisa direnggut oleh keadaan, situasi, kondisi sekitar kita, bahkan oleh kita sendiri. Bahkan oleh Tuhan sendiri bisa mengambil semuanya. Apakah seperti itu? Oh, tidak, teman-teman. Sebetulnya yang terjadi adalah, lihat. Yang terjadi adalah Tuhan orang yang bengis. Tuhan mengambil apa yang bukan milik Tuhan dan menuai apa yang tidak Tuhan tanam. Kata Tuhan, engkau hamba yang jahat, adik saja itu. Kau anggap aku bengis? Baik, engkau akan kuperlakukan dengan bengis. Jika engkau sudah tahu betapa bengisnya aku ini. So, Tuhan pada hari-hari ini sedang mengambil berhala-berhala itu dalam diri kita. Berhala yang kita anggap sebagai Tuhan atas hidup kita. Kalau kita beranggapan Tuhan adalah Tuhan yang kejam, yang sadis, yang mendisiplinkan kita dengan luar biasa sakitnya, muncul kemudian dalam diri kita mungkin ketidakpercayaan kepada Tuhan, dan mungkin pada saat-saat yang kritis seperti dulu pernah saya singkapkan, saya pernah kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan mengambil apa yang saya sukai, yang Tuhan yang saya cintai, orang-orang nggak mengerti saya, ya oke, memang itu adalah satu hal yang saya alami. Dan saya beranggapan begini, Tuhan ngambil apa yang saya mau. Selama-lamanya berpikir ini yang saya miliki selama-lamanya. Oh tidak. Tuhan tidak mengambil. Tuhan memisahkan kita dari apa yang kita kelak bergelut, terikat di dalamnya, hingga kemudian mengesampingkan Tuhan. Tapi kalau kita anggap Tuhan bengis, kemudian Tuhan akan memperlihatkan kepada kita kebengisannya. Kenapa sih? Karena ia hendak mengambil berhala-berhala pikiran itu dalam diri kita. Ia akan mengambil setiap hal-hal pikiran-pikiran yang kita anggap itu agamawi, ritual, baik, dan ia akan ambil. Jika engkau sudah tahu betapa bengisnya aku ini, mengapa tidak kau simpan uang itu di bank? Supaya setidak-tidaknya aku dapat memperoleh bunga dari uang itu. Kemudian dia berpaling kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya dan berkata, ambillah uang itu daripadanya dan berikan kepada orang yang memperoleh paling banyak. Tidak, Tuhan, kata mereka, ia sudah punya cukup banyak. Lihat ini, kepada siapa Tuhan memberikan ini
apa yang mesti dimiliki oleh orang yang diberikan satu mina ini? Yang paling banyak berbuah. Kata orang lain tuh, Tuhan dia udah buahnya lebih banyak, udah cukup banyak, nggak usah dikasih banyak-banyak deh. Tapi Tuhan bilang ini, ya jawab raja itu, tapi sesungguhnya mereka yang mempunyai banyak akan memperoleh banyak lagi. Sedangkan mereka yang memiliki sedikit, itu pun akan segera diambil daripadanya. Tuhan menyenangi buah yang banyak. Justru Tuhan akan mempercayakan lebih banyak lagi. Teman-teman mungkin punya interpretasi lebih panjang, lebih banyak, lebih lebar tentang hal ini. Silakan. Tapi pandanglah Tuhan kita sebagai Tuhan yang bijaksana, bukan Tuhan yang bengis. Tuhan yang penuh dengan kasih, bukan Tuhan yang penuh dengan ketidakmengertian kan keberadaan diri kita. Pokoknya, kenapa sih Tuhan ambil orang-orang yang saya cintai, orang yang saya kasih? Kenapa? Karena Tuhan menjadikan dirinya di tengah-tengah orang-orang yang kemudian bisa memperlihatkan Tuhan kepada mereka sebagai Tuhan yang menjadi kepala, Tuhan yang menjadi kekasih kepada mereka semua. Menjadi Tuhan yang menjadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam seluruh hidup mereka. Kita bisa mengenal orang yang kita kasihi dan kita bahagia dalam semuanya itu. Untuk pada akhirnya kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Hingga akhirnya kalau orang yang kita kasih meninggal itu meninggalkan kita lebih dulu, bukanlah Tuhan bukannya Tuhan lebih memperhatikan orang itu untuk datang kepada Tuhan, tapi Tuhan lebih memperhatikan kita yang masih hidup di muka bumi ini untuk memperhatikan bagaimana kehidupan Tuhan itu nyata dalam orang-orang yang masih ada di dunia. Kita semua pernah kehilangan orang-orang yang dikasih. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia jadi Tuhan atas kita dengan sungguh-sungguh nyata. Menggantikan lebih banyak, lebih dahsyat, lebih dalam dari hubungan yang pernah kita alami dengan orang-orang yang kita kasih itu. Tapi perlakukan dia sebagai Tuhan yang dengan keputusan yang sangat bijaksana dan sempurna. Maka kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang kita duga hari-hari. So, jadi ini bukan soal berkat, bukan soal pemeliharaan jasmani ya, tapi ini adalah keberadaan Tuhan yang luar biasa dalam hubungannya dengan kita hari-hari. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Kita tutup dengan berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini setiap karunia yang kami dapatkan, termasuk karunia pemulihan hati kami. Termasuk karunia untuk kami dibangunkan dengan Roh-Mu. Termasuk persatuan kami dengan Engkau dalam satu kerohanian yang dahsyat. Bahwa kami terikat oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Ampuni kalau kami menanggapi kasih itu dengan cara yang salah. Kami sekarang mau merespon dengan berkata kepada-Mu Tuhan, rencana-Mu yang paling sempurna. Kasih-Mu nyata bagi kami. Bahkan kasih-Mu memudarkan kegelapan dalam diri kami. Hingga yang gelap-gelap itu sekarang berganti dengan terang. Masa lalu kami yang mungkin tidak menyenangkan itu sekarang diganti dengan setiap keputusan yang terbaik yang telah Kau ambil untuk kami hidup dalam semuanya. Tuhan, terima kasih. Kalau kami beroleh hidup sekarang itu karena anugerah semata. Dan kami ingin terus masuk ke dalam seluruh rencana-Mu itu Tuhan. Untuk kami pecah kulit, untuk kami senantiasa menjadi yang bijaksana dalam pandangan-Mu. Dan kami pada akhirnya beroleh hidup-Mu yang berlimpah-limpah itu dengan penuh. Terima kasih Tuhan karena malam hari ini. Ubah kami terus. Kami memandang jauh ke depan. Ke tempat di mana Kau ada. Karena kami tahu, sekarang pun kami ada di situ. Akal budi kami, jiwa kami, tubuh jasmani kami, Kau ubahkan. Agar kami mempunyai cara pandang yang senantiasa sama. Seperti cara Kau memandang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami melimpah-limpah dengan setiap kebijaksanaan hikmat.
dan buat kami mengenal-Mu dalam setiap jalan-jalan yang Kau tujukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wow, Amin. terima kasih semuanya. Kita berfoto bersama lagi. Terima kasih sudah bertahan sampai dengan sepanjang malam ini. Tadi itu Pak siapa? Pak Adolf itu adalah papanya Olin. Oh. Papanya Olinnya di Australia, Pak Adolfnya lagi di Jakarta. Oke, kita berfoto bersama dulu. 1, 2, 3. Sehat selalu Bu Rike, Bu Samsinar, Ibu Itun, Bu Mundi, Bu Marta, Bu Yunike, Bu Monika Bangun, Bu Madi, Bu Helvi, Bu Dina, Bu Emi, Bu Enda, Bu Yohana. Tuhan berkati semuanya. Selamat weekend. Tuhan berkati semuanya. Sehat selalu. Malam minggu. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa di retret. Daftar retret ya yang belum. Papa Doni ikut semua. Ayo